Shalom, selamat sore anak Tuhan. Bagaimana kabarnya? Wah, hari ini pasti happy ya. Nah, anak-anak Tuhan, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Kini pada sore hari ini kami menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhir. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, masih ada sukacita? Pasti amin ya. Yuk anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Anak-anak Tuhan, sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Mari adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kesempatan pada sore hari ini kami kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami bisa melakukan firman Tuhan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan meneruskan firman Tuhan minggu yang lalu mengenai Nuh. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak bercela, dia melakukan apa yang Tuhan suruh untuk dilakukan, yaitu membuat bahtera. Nuh diselamatkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan karena Nuh hidup tidak seperti orang-orang sezamannya yang berbuat dosa. Tetapi Nuh mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa yang dilakukan Nuh setelah air bah selesai, setelah air bah surut. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke
15 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, kita akan baca, adik-adik silahkan menyimak di rumah, baca atau baca bersama-sama boleh. Pak Ferry akan bacakan untuk kita semuanya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi setelah air bah. Nuh dan istrinya dan istri anak-anaknya dan anaknya serta binatang yang dibawanya dalam bahtera, mereka semua keluar dari bahtera lalu menikmati kebebasan mereka. Nah, lalu apa yang dilakukan Nuh itu sangat unik. Ketika dia sudah sampai di darat, dia mengambil binatang yang tidak haram, burung-burung yang tidak haram, lalu dipersembahkan kepada Allah. Saudara, ada apa ini dengan Nuh? Kan tadi binatang-binatang tadi kan barusan keluar dari bahtera, binatang yang diselamatkan oleh Nuh sendiri. Lalu mengapa Nuh langsung mengambil binatang yang tidak haram dan burung yang tidak haram untuk dipersembahkan malah dibunuh? Inilah yang disebut korban persembahan, ucapan syukur karena Nuh sudah diselamatkan, karena Nuh dan keluarganya diselamatkan, karena Allah masih memelihara kehidupan satu umat, satu kaum manusia dan juga binatang-binatang yang diselamatkan oleh Allah melalui bahtera Nuh. Nuh memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapa yang nyuruh Nuh untuk mempersembahkan korban? Tidak ada yang nyuruh Nuh. Ini adalah inisiatif Nuh sendiri. Mengapa Nuh bisa berinisiatif? Karena hatinya meluap ucapan syukur, sehingga Nuh memberikan persembahan kepada Allah. Jadi adik-adik, setiap anak-anak Tuhan yang memiliki ucapan syukur kepada Tuhan, maka akan mengalir di dalam tubuhnya, yaitu sikap ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena ucapan syukur itu akan mendorong anak-anak Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan, melalui ibadah. Nah, inilah cikal bakal ibadah yang ada, yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Yahudi. Awalnya ya ini membuat mezbah, terus memberikan persembahan, terus kemudian berlangsung terus sampai akhirnya berdiri bait Allah. Kemudian di sanalah orang-orang imam-imam mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah sikap dari Nuh. Ini yang harus kita contoh, bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Nuh bisa saja tidak mengucap syukur loh adik-adik. Mengapa demikian? Karena begini, pada saat air bah itu melanda dunia ini, pertanyaannya, saudara-saudara Nuh di mana? Istri saudara-saudara Nuh di mana? Keponakannya saudara Nuh. Apakah mereka diselamatkan? Kan tidak.
Jadi sebenarnya ada alasan dari Nuh untuk marah atau tidak terima dengan keadaan, karena apa? Saudara-saudaranya, istri saudara-saudaranya juga tidak diselamatkan, tidak masuk ke dalam bahtera. Sebenarnya bisa marah, kenapa kok bencana besar ini harus terjadi? Tetapi Nuh tidak marah, tetapi Nuh tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengapa dia bersyukur kepada Tuhan? Karena sejak mulanya memang sudah diberitahukan bahwa akan ada bencana banjir, air bah. Tapi orang-orang pada tidak percaya, sehingga mereka mengacuhkan Nuh. Nuh itu membuat bahtera, apa-apaan ini Nuh kok buat bahtera? Kan nggak ada hujan. Kan tempat kita jauh dari pantai, mengapa buat bahtera sebesar itu? Nah, maka mereka mulai mencibir Nuh dan keluarganya, sehingga Nuh tetap bersyukur kepada Tuhan karena mereka binasa bukan karena perbuatan Tuhan. Mereka binasa karena perbuatannya sendiri, tidak mau percaya kepada Tuhan, malah mencibir Nuh dan keluarganya. Sehingga ucapan syukur Nuh kepada Tuhan itu berdasarkan perbuatan Tuhan, sudah mengasihi dia, sudah memilih dia dan keluarganya untuk meneruskan kelanjutan kehidupan manusia sampai saat ini, dan juga melestarikan binatang-binatang yang dibawa Nuh di dalam bahtera. Nah, perjalanannya Nuh itu tidak singkat loh saudara, adik-adik. Pertama hujan 40 hari sampai 150 hari, air bah menguasai bumi. Lalu bukan hanya itu saja, lalu sampai akhirnya pada hari yang ke-150 bahtera Nuh itu terdampar di Gunung Ararat. Lalu harus nunggu lagi 40 hari, lalu nunggu lagi 7 hari, dia melepaskan burung, nunggu lagi 7 hari, melepaskan burung lagi. Lalu sampai akhirnya di tahun ini ya, di tahun yang ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu keringlah, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Bayangkan adik-adik, tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu. Padahal dimulainya air bah itu mulai tahun 600 bulan yang kedua pada hari yang ke-17 bulan itu. Jadi dari tahun 600 sampai 601 hampir 1 tahun. Bahkan di mana Nuh itu keluar dari bahtera itu tahunnya ini ya, ayat 14 pasal 8 kitab Kejadian mengatakan dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Jadi dari tahun 600 bulan 2 tanggal 17 sampai tahun 601 bulan yang kedua tanggal yang ke-27. Kira-kira total perjalanannya Nuh itu 371 hari. Lama sekali ya. 371 hari, lebih daripada 1 tahun. Lebih daripada 1 tahun Nuh ada di dalam bahtera dan menunggu sampai air itu kering. Adik-adik, lama sekali toh. Tetapi Nuh tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Nuh tetap mengucap syukur dengan mempersembahkan kurban. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik merasa bersyukur kepada Tuhan karena adik-adik sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Adik-adik diselamatkan seperti Nuh diselamatkan oleh Allah, mendapat kasih karunia. Adik-adik dan Pak Ferry juga sama mendapatkan kasih karunia, diselamatkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka hidup kita harus melimpah ucapan syukur, kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan. Hidup kita, tenaga kita, waktu kita, kalau ada harta, kalau enggak apa-apa. Pengabdian hidup kita itu kita berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan senang terhadap kita, apa yang kita lakukan kepada Dia. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah ketika mencium persembahannya Nuh, yang dilakukan Allah adalah ini ya,
aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Nah, ketika mencium persembahannya Nuh, Allah berjanji tidak akan mengutuk manusia lagi dengan air bah. Jadi tidak akan ada lagi air bah yang menyelimuti seluruh bumi. Tidak ada. Karena apa? Karena Nuh, orang yang percaya, orang yang taat, orang yang berkenan kepada Allah, memberikan persembahan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik dan Pak Ferry ini memberikan persembahan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan menahan murkanya dan malah memberikan berkat kepada kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kami, tenaga waktu kami. Supaya kami bisa memberikannya untuk Tuhan demi kemuliaan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak Tuhan, sebelum kita menaikkan setiap pokok doa kita, mari kita sama-sama mengatakan berdoa bicara dengan Yesus. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Suka berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Baik adik-adik, kita akan tutup di dalam doa. Kita akan berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi gereja kita, dan berdoa bagi orang tua kita. Serta kita berdoa bagi teman-teman kita yang sakit. Pak Robert, Pak Lukasiono, Ibu Mur juga sakit, kita doakan beliau, orang tua kita juga kita doakan ya, supaya mereka diberikan kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui sekolah minggu ini, dan sekolah minggu ini apa yang kami lakukan, pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa kami supaya tidak terjadi krisis ekonomi. Tuhan berkati presiden, berkati para menteri, berkati pemimpin kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Simolangit. Kami berdoa untuk peredam suara, berdoa untuk kebutuhan kami untuk memiliki tes suhu supaya ketika nanti ada sekolah minggu dan kebaktian kami bisa menggunakannya untuk protokol kesehatan. Dan kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka. Dan berdoa untuk Pak Robert, berdoa untuk Pak Yono, dan juga berdoa untuk Ibu Mur. Tuhan berkati mereka, berkati dengan penghiburan dan kekuatan, serta kami mohon sembuhkan mereka ya Tuhan, karena mereka sedang sakit. Dan teman-teman kami yang mengalami sakit, kami mohon Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa bagi sekolah kami. Tuhan memberkati sekolah kami. Apapun yang saat ini kami kerjakan dalam sekolah, tetap berikan semangat kepada kami untuk bersekolah secara online. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menutup sekolah minggu kami. Kami serahkan kepada Tuhan segala sesuatu, penyembahan kami dan pujian kami. Biarlah Tuhan menerimanya dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.